Oke, maaf ada kendala tadi. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pertemuan kemarin Bapak Ibu semuanya sudah belajar terkait dengan asas-asas dalam perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian. Terus kemarin juga sempat kita belajar terkait dengan force majeure, bagaimana ketika terjadi force majeure, lalu apa saja ketentuan-ketentuan yang akan berubah ketika terjadi force majeure. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita tidak banyak membahas terkait dengan perjanjian ya. Jadi di pertemuan kali ini kita hanya membahas terkait dengan jenis-jenis dari perjanjian. Seperti yang Bapak Ibu pelajari ya, mungkin Bapak Ibu sudah belajar sedikit atau mungkin di pertemuan sesi juga teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah menjawab diskusi-diskusinya. Oh ya, saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu untuk diskusi dan juga tugasnya. Tugasnya silakan dikirim, ada beberapa yang belum ya kemarin untuk tugasnya di sesi 5 ya kemarin yang belum sesi 7. Oke. Baik. Pertama adalah kita akan belajar tentang salah satu perjanjian, salah satu jenis perjanjian yaitu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli ini kalau Bapak Ibu pelajari ya ada di kalau Bapak Ibu ingin baca lebih jelasnya itu ada di pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu Bapak Ibu perjanjian jual beli ini adalah perjanjian yang dibuat perjanjian pengikatan antara penjual dan juga pembeli, di mana dalam hal ini pastinya ada persetujuan ya antara kedua belah pihak untuk membuat sebuah perjanjian jual beli tersebut. Nah, biasanya perjanjian jual beli ini saya kira saya yakin untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang bekerja di kantor notaris itu pasti udah sering ya, sudah bukan hal yang tabu lagi dan bukan hal yang aneh lagi, pasti udah sering juga bikin atau membuat perjanjian jual beli ini. Jadi ketika Bapak Ibu ini pastinya banyak, saya rasa pasti banyak Bapak Ibu praktisi di sini yang sudah lebih paham ya terkait dengan teknis-teknis pembuatan dari perjanjian jual beli ini. Jadi perjanjian jual beli ini bisa perjanjian perjanjian jual beli tanah, perjanjian perjanjian jual beli mobil seperti itu. Nah, biasanya untuk perjanjian jual beli ini akan lebih baik dibuat di notaris karena aktanya adalah akta yang pembuktiannya ini lebih sempurna seperti itu. Nah, untuk perjanjian jual beli ini unsur-unsurnya ya pastinya harus ada penjual dan juga pembeli. Lalu untuk penjual juga menjalankan kewajibannya yaitu dengan memberikan barang yang diperjualbelikan. Kalau pembeli memiliki kewajiban untuk memberikan uang kepada para penjualnya seperti itu. Jadi akibat hukum ketika perjanjian jual beli ini berlangsung pastinya adalah pasti kewajiban-kewajiban dari para penjual dan juga pembeli ini harus dilaksanakan seperti yang saya sampaikan bahwasanya penjual ini memiliki kewajiban yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli. Tapi kalau pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan harga barang yang telah disepakati dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk perjanjian jual beli sendiri eh pastinya ya, dalam semua perjanjian ini harus memenuhi unsur-unsur seperti yang kita pelajari sebelumnya. Harus ada unsur esensialia, jadi harus ada objeknya apa nih yang diperjualbelikan. Seperti itu. Meskipun nanti kita bahas juga terkait dengan perjanjian sewa menyewa, perjanjian persekutuan perdata. Nah, perjanjian dalam semua perjanjian pastinya harus ada unsur-unsurnya, unsur-unsur esensialianya, apa itu objeknya harus ada, seperti itu. Nah, terus juga harus memenuhi asas-asas seperti yang kita pelajari sebelumnya. Harus sesuai dengan kesepakatan. Asas Pakta Sanser Panda juga harus diterapkan seperti itu. Itu perjanjian jual beli. Nah, untuk selanjutnya adalah perjanjian sewa menyewa. Nah, untuk perjanjian sewa menyewa ini hampir sama seperti perjanjian jual beli.
Kalau perjanjian sewa menyewa ini Bapak Ibu bisa pelajari atau bisa dibaca di pasal 1548 KUH Perdata, bisa dibuka kalau Bapak Ibu sedang membuka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ lebih jelas dijelaskan terkait dengan perjanjian sewa menyewa. Nah, untuk perjanjian sewa menyewa ini hampir sama seperti perjanjian jual beli ya. Perjanjian sewa menyewa ini adalah perjanjian yang dibuat untuk mengikat antara para penyewa dan juga para pemilik sewa seperti itu. Unsur-unsurnya ya pasti sama seperti dengan perjanjian jual beli. Nah, ketika perjanjian sewa menyewa ini juga bisa dibuat di notaris untuk menghasilkan akte yang lebih otentik ya. Untuk pembuktiannya agar lebih sempurna ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika nantinya ada eh, hal-hal yang mungkin terjadi ketika perjanjian dibuat itu ya pastinya harus ada kesepakatan antara para pihaknya bagaimana nanti sewa menyewanya seperti apa, jangka waktunya seperti apa, lalu yang disewa ini apa itu harus ada dalam sebuah perjanjian. Jadi ketika Bapak Ibu ini ada yang mau melakukan sewa menyewa terhadap misal terhadap rumah ataupun mau menyewa ruko gitu ya, kontrak itu. Jadi akan lebih baik Bapak Ibu semuanya membuat sebuah perjanjian. Perjanjian sewa menyewa. Nah, perjanjian sewa menyewa ini harus memenuhi asas-asas dan juga unsur-unsur dalam perjanjian yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan perjanjian jual beli, lalu yang kedua juga kita bahas terkait dengan perjanjian sewa menyewa, lalu perjanjian selanjutnya adalah perjanjian eh, perjanjian kerja ya, perjanjian melakukan pekerjaan. Nah, itu adalah sebuah perjanjian di mana salah satu pihak atau pekerja ini mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa untuk pihak lain gitu. Untuk majikannya, sementara pihak majikannya berjanji untuk memberikan imbalan. Jadi harus ada unsur-unsurnya itu tadi ya, unsurnya pastinya penjual, pembeli, pekerja dan juga majikannya, lalu eh, harus juga ada yang diperjanjikannya ini seperti misalnya pekerjaannya tentang apa, apakah misal kontrak kerja pembangunan rumah atau seperti apa. Nah, itu harus jelas seperti itu. Apa yang diperjanjikan ini harus jelas. Nah, untuk perjanjian melakukan pekerjaan ini Bapak Ibu bisa baca lebih detailnya lagi di Pasal 1601 KUH Perdata. Jadi di situ lebih jelas Bapak Ibu untuk bisa memahami lebih jelas apakah yang dimaksud dengan perjanjian melakukan pekerjaan itu seperti apa. Nah, unsur-unsurnya pastinya adalah harus ada kesepakatan perjanjian tersebut, perjanjian melakukan pekerjaan ini harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut, baik para pekerja ataupun majikannya harus sepakat bahwasannya misal eh, dilakukan sebuah perjanjian melakukan pekerjaan pembangunan rumah misalnya. Nah, itu harus sepakat apakah pekerjaan ini dapat diselesaikan berapa lama, imbalannya berapa. Itu ketika terjadi hal yang misalnya nanti adanya wan prestasi, itu bagaimana penyelesaiannya, apakah perjanjian tersebut hapusnya perjanjian tersebut atau terjadi pengembalian dana atau seperti apa itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa ketika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari misalnya seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tugas atau pekerjaan yang jelas dan dapat dilakukan. Ini pastinya hampir sama dengan unsur esensialia ya, seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Bahwasannya harus ada objek yang diperjanjikan. Nah, kalau ini adalah objeknya adalah tugas ataupun pekerjaan yang jelas. Seperti apa pekerjaannya. Maka pembangunan rumahnya ini dilakukan dengan jumlah pekerja segini ataukah yang dilakukan pada luas tanah yang seberapa itu harus jelas seperti itu. Lalu pembayarannya upah atau imbalan yang diberikan kepada para pekerjanya ini harus juga berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihaknya seperti apa. Eh, Ketika sudah disepakati ya, perjanjian tersebut disepakati dan tertuang dalam bentuk tulis, tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum
ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Entah itu nanti one prestasi ataupun force major, itu juga biasanya akan dijelaskan juga di dalam perjanjiannya. Itu seperti kita pelajari pada sebelumnya, pertemuan sebelumnya, yaitu unsur apa kemarin? Accidentalia itu harus ada dalam sebuah perjanjian ya. Akan lebih baik harusnya ada dalam sebuah perjanjian. Seperti itu. Selanjutnya adalah perjanjian persekutuan perdata. Kalau perjanjian persekutuan perdata ini lebih ke kalau Bapak Ibu ketika mau membuat usaha bareng gitu misalnya. Mau membuat usaha bareng, maka tentunya harus ada perjanjian juga. Ketika namanya mau membuat atau membuka usaha bersama ya, nantinya takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, maka perlu adanya sebuah perjanjian. Perjanjian persekutuan perdata itu seperti apa? Misalnya CV, PT itu juga salah satu bentuk perjanjian persekutuan perdata. Pendirian PT, CV, ini Bapak Ibu yang bekerja di kantor notaris, pastinya bukan hal yang asing lagi ya ketika membuat Eh, perjanjian persekutuan perdata. Mohon maaf Jadi, Bu, sebelumnya ya, Ibu, mohon maaf saya keluar dari Zoom dulu ya Bu ya, dikarenakan ini ada apel konsolidasi Bu. nggih, nggih, nggih. Mohon maaf ya Bu ya. Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai di mana tadi? Oke, sampai di perjanjian persekutuan perdata. Jadi contohnya misalnya tadi pembuatan PT, pembuatan perjanjian pada PT ataupun CV, pendirian ya, pendirian CV, PT, firma, terus yayasan, gitu. Nah, itu bentuk perjanjian pada persekutuan perdata. Ini perlu ya, perlu dalam suatu ketika teman-teman atau Bapak Ibu semuanya mau mendirikan sebuah usaha, perlu adanya perjanjian ini. Disepakati bahwasannya nantinya persekutuan perdata ini bagaimana pembagian modalnya seperti apa, modal dasarnya seperti apa pembagiannya, ataupun nanti pembagian dari hasil dari kegiatan usaha itu bagaimana nanti pembagiannya, itu perlu dalam suatu persekutuan perdata, dibuat sebuah perjanjian seperti itu ya. Nah, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika nantinya misal ada one prestasi ataupun force major, nah itu pastinya akan menimbulkan hal-hal yang mungkinnya tidak disangka-sangka sebelumnya ya. Nah, maka dari itu perlu dalam sebuah perjanjian apapun itu perlu dicantumkan sanksi-sanksi ataupun penyelesaian sengketanya seperti apa. Nah, itu seperti unsur aksidentalia seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, Bapak Ibu, perlu disampaikan, perlu dituliskan di dalam sebuah perjanjian tersebut agar lebih aman. Seperti itu. Ada ketika unsur-unsur misalnya unsur tadi esensialia ya, harus ada objeknya dalam sebuah perjanjian. Memang dalam suatu perjanjian tidak perlu. Dalam undang-undang juga tidak disampaikan bahwasannya perlu menyantumkan unsur aksidentalia. Tapi saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu semuanya dalam buat sebuah perjanjian, eh, saya rasa pastinya perlu ya untuk menulis unsur-unsur aksidentalia ini. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana nantinya penyelesaian sengketanya seperti apa, apakah melalui mediasi, arbitrase, atau seperti apa, atau nanti bagaimana penyelesaian sengketanya, bagaimana penyelesaiannya ketika terjadi one prestasi ataupun force major. Itu lebih detailnya Bapak Ibu bisa tuliskan juga dalam sebuah perjanjian. Nantinya ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah perjanjian. Baik. Eh, Akibat hukumnya ya ketika hal-hal yang tadi tidak misalnya dalam perjanjian yang sudah Bapak Ibu buat ternyata menimbulkan eh, hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya tadi one prestasi ataupun adanya force major. Nah, itu biasanya ada akibat hukumnya ketika suatu perjanjian itu tidak dipenuhi atau perikatan tersebut tidak terpenuhi. Nah, itu biasanya akibat hukumnya adalah ada dua, yaitu pembebasan kewajiban atau pengembalian yang telah diberikan. Jadi harus ada kayak bagaimana ketika ada nanti ada one prestasi ataupun force major, bagaimana nanti apakah perjanjian tersebut itu hapus atau
adanya pengembalian barang ataupun pembebasan kewajiban itu harus juga disebutkan dalam sebuah perjanjian yang Bapak Ibu buat seperti itu. Baik, saya rasa cukup materi yang saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika selama dalam mengajar ini pada sesi 1 sampai sesi 8 mungkin Bapak Ibu merasa ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya. Kemarin juga saya sempat sudah baca juga Bapak Ibu sudah mengisi itu ya, mengisi form penilaian tentor ya kemarin di minggu ke-7 kemarin. Bapak Ibu saya rasa sudah isi semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini mungkin sedikit ilmu ya yang saya punya, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini semoga bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Eh, Sebelum saya akhiri perkuliahan ini, saya absen dulu. Tadi untuk Bapak Ilzam Sultan, nanti ketika saya panggil, tolong diingatkan ya. Ketika Bapak Ilzam Sultan saya panggil, nanti tolong diingatkan bahwasannya tadi Bapaknya sempat masuk. Seperti itu. Oke, saya absen dulu ya Bapak Ibu. Mbak, saya beli tahu, itu saya pesan tahu. Hmm? Apa? Loh, karena nggak ada ya? Iya, ya. Apaan tuh mesti?
Dia lumayan sensitif sama perasaan rumah tangga sekali. Johannes Alfredo Johannes Alfredo Octaviana Johannes Alfredo tidak ada ya. Miduk Daniel Sinaga. Hadir, Bu. Baik. Arif Sofwan. Arif Sofwan tidak ada. Siti Husnul Khotimah. Siti Husnul Khotimah nggak ada ya. Yuliatin Yulianti tidak ada. Hadir Bu, hadir. Oh, hadir. Ya, ya, ya. Gede Kamayasa. Gede Kamayasa Hadir. hadir. Aditya Julianto. Aditya Julianto tidak ada ya. Permisi, Bu. Atas nama? Atas nama Siti Hunur Khotimah hadir. Oke, bentar-bentar. Oke, diperhatikan ya Bapak Ibu semuanya. Saya absennya saya panggil 3 kali. Kalau memang tidak ada saya alfa nggih. Aditya Ya, Bu. Julianto. Aditya Julianto. Tidak ada ya, Aditya Julianto. Oke, Tidak ada, Bu. oke. Rani Lestari. Rani Lestari. Rani Lestari tidak ada. Atin Ermawati ada nggih tadi. Cynthia Permata Ida Hadir, Bu. ya. Ahmad Abdul Hamid. Ahmad Abdul Hamid. Ahmad Abdul Hamid tidak ada ya. Hah? Muhammad Hamka Izin hadir, Bu. ya. Muh Irsyad Abror. Muhammad Irsyad Abror tidak ada ya. Bahrul Alam. Bahrul Alam tidak ada ya. I Gusti Agung Angga. I Gusti Agung Angga ada ya. Randy Doro Jatun. Randy Doro Jatun. Oke, tidak ada. Jihan Mahfud. Hadir, Bu. Nggih. Muhammad Haris Amrullah. Muhammad Haris Amrullah. Muhammad Haris tidak ada ya. Novia Diah Ayu Iya Bu, hadir Bu Novia. ya. Alfa Korengkeng. Alfa Korengkeng
Alfa Korengke nggak ada ya. Irfan Juli Pasrah. Irfan Juli Pasrah. Nggak ada ya. Komang Ferdi. Komang Ferdi. Komang Ferdi tidak ada. Laode Gafarudin. Laode Gafarudin. Tidak ada. Laude Muhammad Irwan. Laude Muhammad Irwan. Tidak ada. Meilia Shalomita. Meilia Shalomita. Tidak ada. Bu, monggo. Narasumber ya. Bernada. Febriansa belum, Bu? Kayak mana? Permisi, Bu. Firman Febriansa belum? Belum di absen? Iya, sebentar. Ini masih saya absen kelas sebelahnya. Sebentar. Ah, Ini masih nge-save. Oh ya, bukan itu beda. Barusan. Bukan itu. Bentar ya. Ini internet saya bermasalah. Oh. Oh, enggak dong. Oh, iya. Ini karena ada kendala di sistemnya ya, di sistem UT-nya ini kok nggak bisa nge-save untuk absensinya. Jadi Bapak Ibu yang belum namanya belum dipanggil bisa raise hand. Nanti saya tulis namanya, nanti saya absen. Setelah ini ketika memang sistemnya sudah bisa. Ini saya berkali-kali saya coba nggak masuk soalnya. Bentar, bentar. Eh,
Oke, monggo Bapak Ibu yang tadi belum dipanggil namanya silakan raise hand ya. Saya tulis namanya saja. Yang belum di absen, ya Bapak Bayu. Izin Bu, saya belum di absen. Oke, silakan nulis di chat saja ya. Nggih, Bu, Yang nggih. belum di absen, monggo. Iya, Bu. Ya, saya mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Ini saya cek sistemnya tidak bisa soalnya. Nanti saya absen setelah ini kalau memang sudah bisa. Monggo, saya tunggu nggih. Bapak Ibu silakan ditulis di kolom message. Body mute, Bapak. Udah nggak bakal mute. Baik, sudah ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah saya tulis untuk nama-nama yang sudah menuliskan di kolom message. Makasih. Terima kasih. Baik, nanti setelah ini ketika memang sistemnya sudah bisa akan saya absen. Makasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.